prinsip gue ya, dari pertama kali kerja sampai sekarang boleh tanya nyokap gue. Dari pertama kali kerja gaji gue selalu gue kasih ibu semuanya. Yakin semuanya. Boleh tanya nyokap gue. Semuanya, misalnya gue gajian dari pertama kali gue kerja gue kerja pertama kali dapat tuh sejuta gue kasih. Dapat 10 juta. Iya, waktu masih kerja pertama kali ya. Gue kasih pertama kali kerja gue ingat 1,4. Dan semuanya 1,4 gue kasih nyokap. Sehari-hari gue dikasih nyokap 30 ribu, 50 ribu. Intinya yang manage Nyokap. nggak dipegang sama sekali. Enggak sama Kan sekali. biasanya di luar sana kalau misalnya Bang Bewok sendiri itu misalnya dapat gaji juta, paling dikasih nyokap cuma 300. Enggak, gue enggak gitu. Boleh tanya nyokap nih, nyokap masih hidup. Lu tanya. luar biasa. Habis ini lu tanya nyokap. Iya, oke. Buat make sure omongan gue bener atau enggak. Iya. Davi. Udah tuh singkat cerita lagi. Akhirnya ketemu Bang Davi, podcast ngobrol sama dia dan satu passion gitu sama dia. Gue sama dia satu passion. Apa yang dia suka, gue juga suka gitu. Dalam hal itulah gitu. Sepahaman, akhirnya berteman baik-baik dan dia masuk ke keluarga gue, ngelihat keluarga gue kayak begini, dia tahu banyak. Gue nggak tahu ya, dia tuh punya kayak insting ngelihat orang tuh, nih kayaknya kalau gue berteman sama ini gini gitu loh. Bisa ngebaca. Dan dia pernah bilang, lo bakal bisa jadi YouTuber gede. Itu dia ngomong ketika subscriber gue masih 900 biji. 900 perak. Belum monet itu. Dia ngomong begitu. Iya, dia ngomong dan Bang Dap, makasih Bang Dap. Magic word banget itu. Iya, sampai terjadi ya. Dia bilang gitu. Dan gue ini tipe orang yang ketika ngedenger sesuatu kalimat positif itu akan menjadi apa ya? Daya ingat gue terus tuh. Jadi kayak sugest diri gue sendiri. Ketika Bang Davi ngomong gitu, gue nggak tahu niatnya apa. Tapi kalimat yang keluar dari mulut dia itu gue jadi sugesti buat gue. Luar biasa. Jadi ketika gue ngelakuin apa, keinget terus. Dan yang luar biasanya adalah gue sama dia nggak ada hubungan darah. Benar-benar hanya teman ya? Hanya teman. Kayak sama Bang Bewok ya? Iya, gue nggak ada hubungan darah. Sebelumnya nggak ada. Ya pokoknya gue bukan saudara sama Bang Davi. Just pertemanan. Just friend. Dan gue kenal dia di posisi gue 0 rupiah. Benar-benar. Iya. Ya waktu kondisi udah nggak kerja lagi kan? Udah nggak ada kerja lagi. Gue kenal dia, diajak gue pertama kali keluar kota ke Bandung. Konten horor. Gue ikut dia doang. Cuma jadi enggak, cuma ikut dia. Nemenin doang. Dia bilang udah daripada di rumah nganggur juga. Udah ikut gue dah, kita jalan-jalan. Ikut dia sampai akhirnya dia bilang, "Lu ngomong-ngomong ikut gue mulu tapi enggak explore." Udah berapa kali tuh? Udah 2 bulan, sebulan lebih. Selama sebulan tuh enggak ngapa-ngapain, cuma nemenin doang. Akhirnya diputuskan, "Lu mendingan explore," kata dia. Berhubung lu ikut gue mulu daripada enggak explore, rugi lu, sayang kata dia. Akhirnya ngonten gue. Dan pertama kali ngonten di sini nih. Dengan genre yang beda lagi. Horor. Akhirnya berarti udah berapa genre tuh? Ngobrol santai, makan, lagu, 4 genre udah gue coba. Udah 4 berarti ya. Udah 4 yang gue coba. Dan gue nggak punya kamera, handphone gue tidak memadai. Nggak ada sama sekali, cuma HP yang di tangan. Iya. HP yang di tangan. Handphone ini nih. Handphone ini luar biasa. Ini ada story. Ada story. Ini pertama kali nge-YouTube pakai handphone ini. Tapi ini kan handphone ini nih kalau kita ngerekam nih shaking dia. Goyang, nggak stabil. Dan Bang Davi pinjemin dia punya gimbal. Masih pakai gimbal stabilizer dulu. Iya. Apa udah pakai yang sekarang? Enggak ya? Enggak, gimbal. Pakai gimbal dulu. Stabilizer Ya? Bang Davi udah pakai kamera pocket. Oh, udah. Oh, pakai pocket. Kata Bang Davi udah lu pakai deh, kata dia. Biar stabil gambar lu, gue pinjem. Dan itu gue pakai sampai gue monet. Sampai gue punya kamera sendiri. Berapa subscriber berarti? Gue pinjem itu dari subscriber 1000-an kalau nggak salah. Sampai gue punya kamera sendiri itu subscriber 10.000. Ya 10 ribuan gue punya. Itu dikasih sama Bang. Dipinjemin Bang Davi. Dan dia di Jaya Pocket dikasih ke Satria itu. Kalau gue beli kamera beli pakai duit sendiri. Pakai gaji pertama dari YouTube. Dari YouTube ya. Iya. Dan itu pecah. Iya, pecah waktu itu di lokasi Ibu Tiri tuh Bang Davi. Sama Bewok. Lokasi dari Bang Bewok waktu itu. Nah, terus
Gitu Ketika pokoknya. meledak, beli kamera sendiri, terus Enggak masuk kebalik. Bang Davi bilang kalau video lo mau meledak lo harus pakai kamera kata dia. Oke. Nah ada momen gue gajian dari YouTube pertama itu berapa 4 jutaan Oke. dan harga kamera itu 4 juta. Pas berarti. Ya gue gambling biasa gue ngasih kalau ada gaji gue ngasih nyokap semuanya. Gue bingung gue ngomong lah ke nyokap. Oke. Ma Irfan gaji YouTube 4 juta nih. Oke. Tapi Irfan mau ganti kamera gimana kata Kata nyokap. terserah Irfan. Mama nggak minta. Cuman sebagai anak yang mana tiap bulan biasa ngasih, kalau punya duit, punya gaji, nggak ngasih tuh gimana gitu. Pasti. Akhirnya gue bingung nih. Akhirnya gue kasih nyokap 500, Oke. 3,5 juta gue pegang Oke. dengan harapan ada harga kamera 3,5 juta, second walaupun nggak apa-apa. Gue ngomong lah ke Bang Davi, Bang, kayaknya gue beli kamera bulan depan deh, soalnya duit kurang nih kayaknya. Itu tutup telepon tuh, telepon ditutup sama Bang Davi. 5 menit kemudian dikirim screenshot. Gue nggak mau tahu malam ini lo hari ini harus ketemu. Gue nggak mau tahu ketemu gue udah ada harus kamera tuh. Ditambahin duit gue. Ditransfer. Gue nggak minta itu. Gue cuma bilang gue belinya bulan depan. Bulan depan. Iya. Nggak ngodein padahal. Nggak ngodein. Gue cuma bilang gitu. Makanya kenapa kalau bisa dikatakan nih Bang Davi benar-benar support banget. Makanya kalau Bang Bewok inget yang Bang Davi di sini meluk gue nangis, ya itu memang terjadi alami karena dia tahu perjuangan gue dan gue pun berjuang merasa dibantu dia gitu loh. Dengan apa yang gue capai saat ini, gue nggak akan pernah lupa. Nggak lepas dari dia. Benar. Nggak lepas dari dia. Bahkan mungkin orang yang berpengaruh besar dalam karir gue ya Bang Davi di YouTube ya, berpengaruh besar. Dimana saat gue mulai nge-YouTube, hampir semua orang yang gue kenal kecuali nyokap gue, semua nganggep gue remeh. Semuanya nggak ada satupun kecuali nyokap gue. Bahkan gue diputusin sama pacar gue itu gara-gara gue mulai nge-YouTube. Karena taunya dulu bagus. Sebagai supervisor tiba-tiba nggak jelas dah nih, cuma nggak ada pendapatan bulanan juga sama mantan gue tuh dibilang diputusin akhirnya. Lu pilih YouTube atau pilih gue, dan untungnya saat itu pilihan gue tepat, YouTube. Ada alasannya, segala sesuatu terjadi memang kehendak Allah ya. Kehendak Allah bener. Akhirnya besoknya gue beli kamera tuh sama Eca. Gue barengan beli kamera sama Eca dengan harga yang sama. Berarti ada 4 juta. 4 jutaan. Dapat. Wow. Akhirnya pertama kali ngonten pakai kamera baru tuh ya di lokasi Ibu Tiri itu. Oh. Nah ya, gue ngonten pakai kamera itu. Itu pertama kali. Betapa bangganya Bang Dav waktu itu. Dan begitu naik, dan dia orang yang pertama ngucapin selamat. Dan dia orang pertama yang bilang gue bangga punya teman kayak lo. Jadi kurang lebih kalimatnya gini. Emang perlu di screenshot kenapa? Karena biar jadi story. Iya, biar jadi story. Biar bisa menjadi inilah sebuah cerita. Dan itu dia ngechat itu tuh gue baca nangis beneran. Kalimat dia bilang, lo adalah salah satu adik-adian gue yang gue harapin menjadi orang sukses. Karena gue nggak punya adik. Oke. Dan gue pengen lo jadi adik gue. Dan gue harap lo bisa jadi orang sukses. Insyaallah. Dan gue balas, begitupun sebaliknya Bang, gue nggak punya abang, gue pengen lo jadi abang gue juga pengen bisa sukses dan bikin lo bangga. Berteman sama gue. Meledak waktu itu di angka tembus berapa juta? 1.700.000. Itu yang kedua kalinya ya? Kedua kali meledak ya? Sebelum Ibu Tiri pernah ada juga kan? Pernah ada lagi Dokter Psikopat, tapi itu pakai gimbal Bang Davi tuh. Bukan pakai kamera, tapi pakai gimbal. Tapi ini yang kedua kalinya meledaknya gede banget. AdSense-nya gede. Sampai tembus berapa belas juta gitu. Karena cuma sendiri. Gak ada yang lain. Oke, lanjut. Nah, akhirnya di akhir tahun itu kan sempat meledak itu di awal tahun ya. Oke. Bulan Februari, bulan Januari. Di awal tahun. Iya. Meledak di awal tahun. Di awal tahun. Oke. Januari. Ini menarik sebenarnya. Menarik banget meledak di awal tahun. Bulan Januari itu meledaknya. Tanggalnya belum tahu. Tanggalnya gue lupa deh. Pokoknya itu pertengahan 17 Januari ya. Kalau nggak salah Bang Beok masih ingat ketika meledak masih di angka 17.000.
Iya, masih 17 ribuan subscriber gue. 11.000 guys. 11.000 ya, oke. Terus naik akhirnya sampai ke angka 50 ribu. Bahkan Bang Dav sendiri yang udah ratusan ribu pada saat itu di lokasi Ibu Tiri nggak meledak. Sambil ngerokok ya. Boleh gas. Benar nggak? Iya benar. Yang meledak tuh cuman Bang Brio doang guys. Padahal saat itu ada banyak kreator yang konten. Yang nemu lokasi kagak ada, cuma 1.000. Yang nemu lokasi itu Bang Bewok guys. Coba dapat 1.000 itu juga di share. Nah lalu akhirnya setelah meledak itu berapa bulan kemudian sempat turun lagi tuh videonya. Dan ketika meledak itu sampai TV masuk. Iya Ngangkat. sampai masuk TV waktu itu. Dan karena Bang Bewok juga nemu, yang sebagai penemu akhirnya masuk juga tuh. Masuk juga ya. Sempat kita jadi masuk berdua di Selatan Social TV. Dan video yang di TV itu sama bokap gue direkam. Itu almarhum bokap. Iya masih hidup almarhum Berarti bokap. kenal Bang Bewok dong. Kenal, itu kenal Bang Bewok. Almarhum bokap masih hidup, direkam, dan lo tau gak apa yang dilakuin sama dia? Sama dia di-share ke semua orang yang ada di kontak handphonenya, dan dia ngomong ke semua orang anak saya masuk TV. Masya Allah, bangga sama anaknya ya, luar Iya. biasa yang udah sukses masuk TV langsung di-share. Dan dia bilang anak saya youtuber segala macem. Padahal saat itu gue belum bisa dikatakan sukses. Betul. Belum bisa dikatakan. Masih 17.000. Iya, belum bisa dikatakan sebagai youtuber besar juga. Dan bukan YouTube, belum bisa dibilang YouTuber karena belum verifikasi akunnya. Betul. Belum centang. Belum centang. Iya kan, gue sendiri pun Karena kadang real YouTuber tuh harus centang dulu. centang dulu baru jadi bang YouTuber ya. Enggak juga, tapi minimal berpenghasilan lah dari YouTube. Penghasilan, Gitu. benar. Betul. Cuman kan kalau centang itu menandakan akun lu emang udah terverifikasi sebagai YouTuber. Udah menjadi bagian dari YouTube. Iya. Oke. Nah, akhirnya mulai turun dan gue sempet mulai pesimis untuk bisa tembus di angka 100.000 di tahun 2022. Bang Davi selalu kasih support, selalu kasih semangat. Udahlah, rezeki nggak kemana. Tapi gue yakin dengan konsisten lu bisa tercapai apa yang lu mau nih di 100.000 subscriber. Tetap ya dia Iya, semangatin terus tetap ya. semangatin. Meskipun kita aduh. Iya. Abang gua nih. Gua sendiri. Cuma ngibur doang. Iya. Tapi Gue sendiri pun sebenarnya ragu gitu. iya, aduh. Akhirnya time skip sampai ke bulan Desember 2022. Oke. Dimana Itu masih terus konten horor. Masih konten horor. Ke Lampung, Iya. ke Medan, ke Bali, oke ke Bali. Dan gak ada yang meledak. nggak ada yang meledak. Gak ada yang meledak. Dan singkat cerita akhirnya datanglah bulan Desember. Di bulan Desember yang mana Bang Davi selalu nyemangatin gua di 10 bulan terakhir, dia pun akhirnya pesimis. Udahlah. Iya, udahlah kayaknya tahun depan. Mimpinya di next Ini next year. aja deh. Next year lah. Sampai Bang Davi bilang, settle lagi di next year. kayaknya lu nggak bakal nyampe nih bulan ini ke 100.000 Parah subscriber. udah di angka 80 ya? Di angka 75.000. 75.000. Kurang 25.000 berarti kan. Oke. Dalam waktu sebulan itu hal yang mustahil Betul. menurut manusia. Betul banget menurut manusia. Tapi Menurut kan manusia, nggak bukan ada yang menurut tahu Tuhan. kalau menurut Allah kan. Bukan Kun menurut fayakun. Allah. Akhirnya sampai di tanggal 19 Desember. 12 Desember. Pertama kali gue ketemu Tiko. Oke. Gue bikin video di situ. Tapi sebenarnya gue bingung ya. Konten gue nih horor. Nggak masuk genre horor gue ketika gue bikin konten tentang Tiko. Kenapa? Ada satu nilai di sini sebenarnya, Wak. Sebelum gue datang ke sana itu lagi rame, satu keluarga meninggal tanpa banyak orang tahu. Jakarta Barat. Oke. Satu keluarga meninggal nggak ada yang tahu. Satu minggu kan. Oke. Itu pun tahu karena baunya mulai keluar. Oke. Dan ketika gue ketemu Tiko, yang mana dia bilang ibunya di dalam, sama Tiko tinggal di situ dengan kondisi rumah yang seperti itu. Oke. 12 tahun ya. 12 tahun, gue khawatir akan terjadi hal yang sama seperti di Kalideres. Iya, benar. Dan tujuan gue itu dari awal gue ngonten situ gue jelasin video gue. Oke. Gue bilang di video itu, gue pengen banyak orang tahu tentang kisah Tiko ini. Kenapa? Supaya nggak kejadian kayak yang di Kalideres. Oke. Jadi video pertama gue ya just Informasi aja. informasi sebenarnya, informasi Menyuarakan. terus sampai kedua kalinya datang ke situ gue pengen merasakan apa yang Tiko rasakan juga, tinggal di rumah seperti itu, cuman tidak memungkinkan untuk tidur di dalam
Betul. Mengingat karena dulu kondisinya Ibu Eni tuh kalau Tidak mau nggak ada mau orang. nggak mau ketemu orang. Nggak mau berinteraksi dengan orang. Iya, bahkan ketika gue mendekat aja ibunya marah-marah, ngamuk-ngamuk. Akhirnya gue bikin tenda di depan pagar, bikin tenda dan Tiko nunjukin beberapa album foto keluarganya. Tapi yang menarik bukan itu, Wok. Oke. Yang menarik pas hari ibu sebenarnya. Oke. Sebelumnya tuh di hari ibu ya gue juga sebagai anak normal pada umumnya merayakan hari ibu juga dengan ibu ya kan. Tapi pas gue nanya Tiko nggak pernah sekalipun dia merayakan hari ibu. Dan saat itu gue punya duit 300.000 untuk gue 50.000 berangkat ke rumah Tiko naik kereta dan ongkos rokok segala macem. Sisa 250.000. Dan lo boleh tanya sama si Ale. Gue ngomong sama si Ale, duit gue ini cuma 200.000 Le. Gue pengen dia juga bisa ngerasain hari ibu. Tanya di Ale. Iya, gimana caranya lah? Gimana caranya 200.000 nih gue bingung mau beliin apa. Sedangkan nominal ini nggak banyak. Kecil banget, ini kita beli nasi padang 8 bungkus juga udah habis. Apalagi pakai rendang. Iya kan, apalagi kalau nambah gitu kan. Iya. Minumnya jus lagi. Oke. Mana pakai dendeng. Itu nggak cukup banyak gitu loh maksud gue. Karena dengan keterbatasan gue sendiri pun saat itu ya gimana ya, bukannya gue nggak mau ngasih banyak gitu loh. Kalau untuk saat ini gue ngasih banyak pun masih oke. Tapi untuk kondisi saat itu yang mana gue punya duit 300.000 harus sampai ke gajian YouTube lagi tuh. Jadi emang udah nggak kerja gitu loh. Tapi gue putuskan oke lah, Bismillah, karena ketika lo ngasih sesuatu yang bermanfaat lo bakal dapat baliknya. Insyaallah. Bakal dibalikin sama Allah gitu kan. Akhirnya gue sama Ale nih belanja dengan nominal 200.000 itu. Ale nggak nambahin Ale. Le nggak nambahin Le. Akhirnya gue belanja lah, beli sembako saat itu. Sebenarnya gue pun juga kayak sedikit malu ngasihnya sedikit. Tapi Tiko tuh jiwanya besar banget. Gak apa-apa bang, ini manfaat banget kok buat gue kata dia. Dan gue thank you banget akhirnya gue bisa ngerasain di hari ibu bisa berbagi ke ibu gue. Dan gue senang banget denger itu. Akhirnya beli apa tuh waktu itu? Waktu itu beli sembako ya, lupa, yang jelas beras. Terus makanan pokok lainnya deh. Dan ada momen masuk tuh Tiko. Momen masuk ngasih hari ibu dan di luar Nurul ya, dan gak habis Fikri. Nggak paham. Di luar nalar nggak habis pikir. Nah ya itu maksudnya guys ya, ini soalnya jelas banget ini. Oke. Nah apa si Bu Eni nepis tangannya dan gue nangis jadi-jadinya tuh ngeliat. Dan 200.000 gue diganti sama Allah. Sama view yang ledak. Sama view yang sampai jutaan. Dan ketika gue dapet view seperti itu gue bilang ke Tiko, kok kalau view gue ini bisa dibilang nazar, bisa dibilang kayak doa. Karena ketika gue punya duit banyak, gue bakal bisa bantu lo lebih jauh dari 200.000. Dan gue bilang sama Tiko, kalau nanti video gue bisa menghasilkan 1 juta views, gue bakal kasih lo 2 juta. Ketika satu view yang ini tembus 1 juta, ngasih 2 juta. Iya. Dan ternyata tembusnya total video gue banyak banget, gue nggak tahu berapa juta. Iya. Dan dapat duitnya juga lumayan. Masya Allah ya. Jadi daripada gue kasih dia 2 juta, gue kasih dia motor. Oke. Dan kalian bisa lihat ya momen Bang Breo ngasih motor ke Tiko. Itu adalah dari nazarnya. Nazar. Dan waktu itu Bang Breo juga sempat nazar ya. Iya. Ke Tiko ya. Bang Bro bilang nih, Wok, lu kalau misalnya konten di Tiko ini view lu tembus 1 juta, lu ngasih ngajar juga. Gua 2 juta nih, kalau lu berapa? Samain 2 juta. Tapi ternyata yang meledak Bang Breo, dan Bang Breo sama sekali tidak ada yang tembus 1 juta. Iya, mudah-mudahan habis ini ada yang tembus juta ya. Udah lewat. Tapi tetap kalau misalnya ada, ngajar harus. Harus lah. Ngajar wajib. Harus, bener. Ya udah tembusin guys. Rame-rame nontonin. Tembusin. Videonya yang mana? Taruh linknya lah. Wah, linknya nanti. Biar tembus juta juga. Yang awal. Iya, yang awal. Oke, lanjut. Akhirnya ternyata luar biasa banget sampai di luar ekspektasi gue. Yang mana tujuan gue cuman
supaya banyak orang tahu, supaya banyak orang yang bisa ikut. Awalnya cuma itu Iya, doang. cuman itu doang. Menyuarakan Aja supaya banyak orang tahu dan banyak orang yang bisa bantuin. betapa efeknya luar biasa. Iya, dan tujuan gue sebenarnya yang penting rumah itu nggak kayak terbengkalai. Dan yang satu hal lagi nggak terjadi lagi yang kisah yang ada di Seperti yang di Kalideres. Kalideres, guys. Iya, gue nggak kepikiran kalau rumahnya bakal sekeren ini anjir. Beneran. Luar biasa. Gue cuman ngira paling yang penting tuh pohonnya nggak ada. Nggak ada. Awalnya cuma gitu doang. Kan takutnya ada ular kan. Gak taunya masalah orang di luar sana berbondong-bondong melakukan kebaikan, membantu support Masya Allah banget, akhirnya rumah mewah kembali mewah lagi. Betul. Dan kembali seperti aslinya. Bisa dibayangin ya? Ketika waktu 12 tahun yang lalu Mas Tiko di bulan suci Ramadan gak pernah merayakan Idul Fitri ataupun buka bersama dan kemarin kita buka puasa pertama gitu. Bareng, Masya Allah setelah ya. 12 tahun ya. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Seneng banget ngeliatnya. Ada kebanggaan ya, luar biasa. Bangga dalam arti seneng sih. Akhirnya gue sadar ternyata ada manfaatnya video gue. Masya Allah ya. Yang di pertama kali gue bikin video tentang Tiko itu ada manfaatnya. Alhamdulillah. Ketika lu berbuat sesuatu yang menghasilkan manfaat dan manfaat itu lebih banyak ketimbang mudorotnya. Betul. Iya, lu ada kepuasan sendiri, men. Betul. Percuma lu menghasilkan video yang viral tapi lebih banyak mudorotnya. Hidup lu gak bakal tenang. Betul. Bener gak sih? Lu ngasih sesuatu hal ke orang tapi bukan makanan, tapi isinya apa gitu. Kan akhirnya gak tenang juga lu. Walaupun videonya viral gitu. Betul. Kan. Dan akhirnya sadar ternyata berbagi itu seru. Bener. Berbagi itu asik banget. Dan akhirnya Ketagihan. Akhirnya ini adalah genre kelima dari lagu, makan, podcast, horor, podcast, hingga ini sekarang sosial. Iya. Mau kembali lagi ke yang lain? Kayaknya udah stay di sini. Belum tahu sih. Nah, kan kita nggak ada yang tahu ke depan seperti apa ya. Tapi kalau bakal stay di sosial ya. Sejauh ini bakal konsisten dulu. Karena dilihat dari view-nya juga bagusan sosial. Itu satu. Kedua dari cara kepuasan sendiri sih. Ada kesenangan kita bisa bantu orang. Iya, lu coba rasain deh ketika lu bisa ngebantu seseorang dan membuat dia tersenyum hari itu bersama dengan keluarga. Aduh, itu masalah epic guys. Itu seru banget. Gue pernah tanya ke Bang Davi, "Bang, lu ngeliat gue sekarang kayak gimana, Bang?" Seneng banget lah. Dia bilang, "Gue bangga banget anjir." Iya, gue berteman sama lu bangga banget tuh dia. Dan lu salah satunya teman gue yang gue harapin bisa naik, bisa sukses kata dia. Dan sekarang terjadi. Tapi dari itu semua yang menarik adalah cerita bokap gue. Oke. Bokap gue tuh ya, yang tadi gue bilang masuk TV pertama kali tuh yang 2022. Bagi-bagikan ke cerita ke semuanya. Bahkan setiap dia cerita, orang yang dengar cerita tuh bilang, "Jangan gila Ngana. Jangan gila kamu," kata dia. Mana mungkin. Nggak ada yang percaya satupun. Tapi jawaban bokap gue menarik. Bokap gue cuman bilang, "Suatu saat anak saya datang ke sini, kamu dikasih kaget." Orang itu cuma pada ketawa dengernya. Dan itu terjadi, men. Masalahnya. Jadi pas kisah Tiko ini viral di Kota Mubagu, itu banyak banget yang nontonin gue. Tapi nggak ada satupun yang tahu kalau gue anaknya Taslim. Mohon maaf, karena kita nggak tahu ya. Waktu viral ini bokap masih ada. Udah meninggal. Berarti nggak tahu sama sekali tentang Tiko. Nggak tahu sama sekali. Bokap meninggal 20 bulan September. Bokap. Oh, sebulan. Iya. Baru masuk Tiko. Iya. Berarti benar-benar September, Oktober, November, Desember 4 bulan setelahnya. Sayang sekali nggak ngeliat ya. Sayang sekali. Gue yakin kalau dia masih hidup bangga setengah mati pasti bangganya. Pasti. Nah, singkat cerita, semua orang yang tadinya nggak percaya dengerin omongan dia, bener-bener kaget ketika gue datang ke situ. Jadi pas gue datang ke sana, ke Kota Mubagu, gue disambut sebenarnya bukan sebagai keluarga sebenarnya, tapi sebagai apa yang diomongin. Kayak lu tau nggak sih, kayak sesuatu hal yang dijanjikan. Ketika itu terjadi, berinding semua memang orang-orang sana. Bahkan nenek gue pingsan ketika pas gue turun dari mobil. Yang dia lihat itu kata nenek gue sih mukanya muka bokap. Gue turun dari mobil yang dilihat sampai pingsan nenek gue. Nah terus akhirnya berarti mirip banget ya, ada gak sih foto bokap? Nggak ada. Ntar masukin di video lah, gue kirimin fotonya. Siap. Nah yang menarik lagi,
sempet ngobrol, dan itu gue tahu dari teman-temannya bilang kita kaget selama ini kita nonton video Bang Breo, tapi kita nggak tahu Kalau Bang Breo anak Taslim. Dan sekarang omongan yang papa kamu bilang bener terjadi. Kita semua kaget kalau kamu itu anak Taslim. Merinding gue tuh. iya, mereka benar-benar apa yang dikatakan almarhum terjadi. Dan mereka benar-benar real kagetnya. Kaget banget. Karena bokap gue ngomong ini 5 bulan sebelumnya. Anak saya datang ke sini, kamu kaget nanti. Dan mereka kaget karena mereka nih sebelumnya nontonin video gue. Baik yang explore juga mereka sempat nonton. Tapi belum nggak tahu lah ya. Bener-bener nggak tahu. Sampai taunya tuh karena ada satu orang yang ngebocorin, itu anak Taslim. Oke. Akhirnya masa sih kayak gitu-gitu. Rame lah dari mulut ke mulut, namanya satu Kota Bagu kan kota kecil kan. Rame lah ke mulut ke mulut, tapi masih belum 100% percaya. Itu terbukti ketika pas gue datang ke Kota Bagu. Gue datang dan ya bisa dilihat di video. Bener-bener ya rame banget, hampir satu kampung mungkin tuh datang ke situ. Bahkan kayak acara kondangan dibikinin sound, kita nyanyi-nyanyi, bener-bener disambut banget gitu. Saat itu Tiko ikut diajak? Belum. Tiko tuh nyusul. Udah 2 mingguan gue di sana, Tiko baru nyusul. Gimana pas momennya pas Tiko juga datang? Rame tapi nggak serame pas gue datang. Oh gitu. Lebih rame pas ketika gue datang karena gini ya, Wok. Orang-orang sana tuh yang dia sambut sebenarnya bukan sosok yang viral sebenarnya. Gue nangkapnya tuh dia lebih ke arah yang diomongin bokap gue itu terjadi. Lebih ke situ omongannya. Bahkan orang-orang datang itu ya foto udah jelas pasti pada minta foto, cuman lebih ngeliatin gue tuh kayak begini. Gak nyangka aja. Iya, kayak dia tuh berusaha nginget-nginget omongan bokap gue sebelumnya. Iya benar. Yang benar-benar terjadi. Langsung flashback. Bahkan beliau sampai ada yang megangin tangan gue, ngeliatin, katanya bentuk tangannya sama lah, bentuk bibir sama lah, bentuk alis sama lah, kayak gitu-gitulah. Kayak pinang dibelah 2 lah segala macam. Mereka masih kayak nggak habis pikir gitu loh. Apa yang diomongin bokap gue terjadi gitu. Dan pada saat itu Bang Breo bawa silver play button. Gue bawa silver play button karena untuk ngebuktiin juga ke bokap kalau gue beneran sukses di YouTube. Karena bokap gue sejauh ini selalu ngebanggain gue. Dan gue pengen nunjukin ke bokap, ya walaupun bokap udah nggak hidup ya, udah fokus di alam sana pasti tentunya, namanya udah meninggal. Insya Allah mudah-mudahan. Paling nggak orang-orang yang ikut gue saat itu, mereka pasti denger apa yang bokap gue omongin, dan mereka harus lihat apa yang bokap gue omongin saat itu beneran. Kalau gue memang YouTuber. Dan akhirnya ziarah, dan gue itu bawa di depan makam bokap gue. Dan gak ada satupun di situ yang gak nangis. Semua tumpah. Hampir semuanya nangis. Tumpah air mata menangis. Termasuk Bang Davi. Bang Davi sayang aja dia gak nunjukin di pas ngerekam. Iya. Nangis Bang Davi. Lemah dia juga ya. Lemah ya. Bang Davi juga salah satu teman gue yang lemah ketika berbicara soal orang tua. Betul. Dan silver play button ini kenapa dibawa balik lagi? Kenapa nggak ditinggal ditaruh sana sebagai? Di sana pertama gue nggak bisa mastiin ini bakal terus ada di situ atau enggak. Kalau gue taruh di sana di makam, udah pasti. Gak, maksudnya di rumah almarhum. Oh. Taruh di sini karena ini juga suatu pencapaian buat gue kan. Ini bakal jadi kenang-kenangan gue karena gue berjuang di YouTube dari 0 sampai bisa kayak sekarang. Cuman dengan gue videoin itu akan abadi tetap. Betul. Tetap silver play button. Silver play button ini tetap ada di sana. Okay, karena masih ada videonya. Betul. Gitu. Betul. Kenangan yang gak akan pernah terlupakan sampai dengan nanti. Iya. Mungkin bahkan si hostnya udah tutup usia akan terus ada selama itu tidak dihapus. Betul. Kenangan abadi. Nah, kenangan abadi lagu bokap tuh judulnya. Pas banget tuh. Pas banget. Iya. Nah, gue juga ternyata informasinya sebagai musisi. Iya, musisi dan terkenal di Kota Bagu bokap gue. Lo tau nggak? Bokap meninggal satu masjid itu full 4 lantai. Full. Nyolatin bokap. Masya Allah, itu adalah meninggal yang sangat indah guys. Dimana
informasinya orang yang meninggal disolatin 40 orang itu udah insya Allah bagus banget. Itu sampai 4 lantai. Full. Masya Allah. Diulang lagi atau apa? Mungkin ada nih, pernah ada yang meninggal karena full. Mereka nih udah keluar, ada lagi yang dari luar masuk lagi. Enggak, gue dapet infonya pokoknya full. Wah, Masya Allah. Ketika nyolatin almarhum. Bahkan sampai ada yang orang keluarga tuh nggak tahu ini siapa, ikut datang nganter ke makam. Masya Allah. Iya. Dan sampai wakil wali kota Bagu itu teman bokap. Makanya kenapa kemarin dapat undangan juga. Ya? Iya. Dan beliau juga menceritakan tingkahnya bokap seperti apa gitu. Masa lalunya, almarhum disampaikan ya. Iya. Apa yang disampaikan sama wali kota yang masih ingat disampaikan? Beliau wakil wali kota tuh satu band sama bokap dulu. Si wakil wali kota nih megang apa dia? Keyboard deh kalau nggak salah. Rhythm. Bokap yang main keyboard. Oke. Gitu, satu band. Sama vokal juga bokap? Bokap sama vokal juga. Oke. Vokalnya sama adenya tuh yang si Sela Marcella, tante gue. Oh, masih ada? Masih hidup. Oke. Alhamdulillah. Luar biasa. Dan hingga akhirnya dari yang belasan ribu sampai dengan saat ini Masya Allah 440 ribu ya. Dan di awal tadi di bulan Januari informasinya pertama kali di YouTube dan di endingnya di akhir Desember meledak. Iya. Jadi dalam waktu 1 tahun. Masya Allah. Termasuk Bang Davi kan kayaknya nggak nyampe nih gitu nih. Iya. Ternyata di tanggal 31 Desember jam 5 sore pecah videonya. 100 ribu sampai dia geleng-geleng. Gila emang kalkulator manusia sama Tuhan beda. Manusia nggak nyangka. Tapi kalau lo punya berkehendak, berencana, fayakun jadi. Betul. Dan satu lagi sih yang gue pelajarin ya, jangan pernah lo ngerendahin orang. Betul. Karena lo nggak akan pernah tahu rezeki orang tuh sampai mana. Betul. Dan ketika lo ngerendahin satu orang dan ternyata orang itu lebih sukses ketimbang lo di situ pasti kena mental. Betul. Itu luar biasa. Dan guys, itu gue alamin. Pernah ngalamin? Iya, gue awal nge-YouTube direndahin banyak orang. Oke. Banyak orang kecuali nyokap Bang Davi. Perwakilan keluarga mungkin nyokap yang nggak ngerendahin gue, perwakilan orang umum ya Bang Davi yang nggak ngerendahin gue. Hampir semua tutup mata, sebelah mata. Bahkan video gue tayang, linknya tuh dikirim ke grup. Bukan untuk ditonton, untuk dijadikan lelucon. Sampai segitunya Wok, ketika gue mulai nge-YouTube. Dan saat gue mulai bisa dikatakan berhasil dalam YouTube, orang-orang tersebut itu nggak jauh lebih baik dari gue. Dan gue melihat ke arah mereka sekarang nikmat banget. Lu ngerendahin gue tapi kok lu begini sekarang gitu. Itu nikmat, tapi lu nggak boleh balas itu. Bahkan di antara salah satu mereka ada yang minta tolong ke gue bantuin. Itulah cara balas yang paling epic. Iya benar ya sih. Tapi nikmat ngebantuin ya beneran. Lu berasa nikmat banget, puas gitu loh. Puas, beneran puas. Jadi kena mental banget ya. Gue nggak tahu ya kena mental atau enggak. Tapi kalau normal harusnya kena mental sih. Tapi gue nggak niat kesana. Gue niatnya udah bantuin aja. Beneran. Karena kalau gue bales terus gue bedanya sama dia apa? Betul. Gitu. Jadi iya. Luar biasa guys. Oh, epic. Dan informasinya sekarang Bang Bre ini sudah memiliki kendaraan guys. Masih ingat banget betapa dulu itu kita ngonten bareng naik motor. Betul. Bahkan ke Lampung naik motor. Motornya masih ada di depan guys, motornya Bang Bewok guys. Dan Masya Allah itu cuma jaraknya dari Lampung berapa bulan lah? Iya nggak nyampe setahun sih. Gak nyampe 5 bulan lah, masih dalam 1 tahun yang sama kan? Iya benar. Dan Masya Allah beberapa bulan aja di akhir tahun. Tapi setelah meledak, ya akhirnya di bulan Maret ya, apa bulan Februari nih? Sekarang Maret, Masya Allah, benar-benar Allah kalau udah ngangkat derajatnya karena asbab kebaikan Bang Bre TV ini di mana mengangkat kisah Tiko guys, yang 12 tahun ya rumah mewah tanpa listrik dan tanpa air, dan saat ini bisa kalian lihat udah kembali mewah lagi ya. Disitulah Allah angkat derajat Bang Bre, Masya Allah. Insya Allah. Ada satu pesan dari Ustadz Felix nih. Oke. Gue puterin ya. Karena gue nggak hafal kalimatnya. Boleh. Ada satu ayat nggak buat motivasi aku ke depannya? Ya,
menyelamatkan satu kehidupan itu kata Allah sama seperti menyelamatkan seluruh kehidupan. Dan membuat orang itu kehilangan satu kehidupan itu sama seperti menghilangkan nyawa seluruh orang di dunia. Aku pikir Bang Bro udah melakukan contoh yang baik ya untuk menyelamatkan satu kehidupan, dan mudah-mudahan itu pahalanya Bang Bro seperti seluruh kehidupan. Amin. Barakallahu fiik. Tetap semangat. Lemak nian.